Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Kang Rahmat, dari channel Kang Rahmat Berbagi. Oke, pada kali ini saya akan membawakan sebuah tutorial yang sangat sederhana, software yang sangat ampuh, sangat membantu bagi Anda pebisnis online untuk mengelola gambar, yaitu bagaimana caranya kita itu mengecilkan ukuran gambar. Jadi kita itu tidak boleh langsung upload gambar dari hasil jepretan atau hasil dari edit ya di software pengedit gambar seperti Photoshop. Kenapa? Karena biasanya filenya cukup besar. Nah, kalau file cukup besar itu akan memberatkan website Anda, postingan Anda, blog Anda, ya, atau apapun yang secara online semakin besar sebuah gambar itu loadingnya akan lama. Biasanya saya memberi patokan maksimal, maksimal sekali adalah 200 kilobyte. Bahkan saya seringkali berusaha untuk di bawah 100 kilobyte. Kenapa? Karena loading website saya lebih cepat jika ukuran gambarnya lebih kecil. Apalagi jika gambar itu yang kita upload itu banyak, seperti galeri. Oke, tanpa panjang lebar ya, kita akan belajar bagaimana caranya kita mengubah ukuran gambar itu dengan sebuah software yang bisa mengubah ukuran gambar dalam jumlah banyak sekaligus dalam waktu yang sangat cepat. Saya akan share screen ya di sini. Kita akan masuk ke sebuah website ya di sini namanya xnconvert ya. Anda bisa dilihat di sini xnview ya .com garis miring n yaitu bahasa Inggris xnconvert ya seperti nulisnya atau cari saja di Google. Nanti akan ketemu tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana di sini kita bisa mendapatkan software ya kita bisa mendapatkannya secara gratis. Meskipun kalau Anda mau bayar ya silakan di sini. Tapi kalau untuk keperluan pribadi ya, sini ini adalah software freeware. Anda bisa mendownloadnya dengan berbagai versi platform. Bagi pengguna Windows ya download aja di sini ya. Windows yang terbaru di sini. Anda Anda pengguna Mac, Anda download di sini. Anda pengguna Linux, Anda download di sini yang versi dev-nya atau TGZ-nya. Saya sendiri suka menggunakan yang dev ya. Kenapa saya menggunakan Linux? Nah, bagi Anda yang menggunakan Windows, ya kebanyakan orang menggunakan Windows di Indonesia, Anda klik saja di sini. Kalau yang pengen langsung, klik saja yang exe-nya. Kalau yang zip juga boleh, biasanya ini lebih kecil filenya, nanti diekstrak dulu. Ya sama saja, Anda klik di sini, ya Anda save ya di komputer Anda. Saya sudah mendownloadnya ya, yang versi dev dan sudah menginstalnya. Langsung saja cara penggunaannya. Cara penggunaannya itu bisa dengan kita buka softwarenya dulu atau bisa langsung ke folder. Ya, misalnya kita langsung ke folder ya. Saya simpan di desktop ini untuk contoh. Nah, di sini. Nah, ini adalah gambar-gambar. Nah, ini contoh hasilnya ya. Contoh hasilnya, ini ukurannya WebP. Lihat ukurannya di bawah 200. Ada yang di atas 300, 1 2 ada ya. Nggak bisa, tapi kebanyakan di sini di bawah 200. Padahal asalnya, Anda lihat yang di sini, asalnya di sini adalah ukurannya mega, minimal 1,6 nih. Bahkan ada yang 2,7 ya, 2,8 nih, ada yang sampai 3. Tapi nanti ukurannya akan berubah menjadi ratusan saja. Kalau di atas 200, lebih-lebih dikit boleh lah ya. Tapi jangan sampai di atas 300. Cara mengkonversinya, kita bisa klik di sini. Ya, bisa klik semua gambar yang ingin Anda konversi. Kemudian Anda buka di sini, klik ini. Open dengan Open with XN Convert. Klik di sini. Maka di sini filenya udah ada nih. Oke, udah ada nih. File yang akan kita konversi. Oke, ini cara pertama. Kita cara membuka file dulu ya. Kita close dulu. Kita akan menggunakan cara yang lain. Oke, kita close. Nah, di sini saya akan membuka softwarenya ya. Cari saja ya. Sama di Windows juga tinggal dicari XN Convert. Nah, di sini kosong ya filenya. Kita bisa menambahkan dengan menambahkan add folder atau add files. Artinya nih Anda milih file, ini nambah folder.
Kalau lokasi gambar Anda ada di satu folder semuanya, Anda bisa klik Add Folder. Oke, kita contoh Add Folder ya. Nah, di sini ya, saya ada di desktop. Nah, yang ini yang rumah kayu. Oke, sini. Tapi di sini semua gambar masuk yang semuanya ada di folder. Di sini ya, yang ini nih, yang udah WP-nya saya nggak perlu. Nah, supaya ini tidak ikut dikonversi, kita select aja semuanya ya pakai Shift. Nah, bisa ini. Pasti Anda sudah ngerti ya cara men-select ya. Boleh satu-satu, boleh sekaligus, kita remove saja. Karena ini tidak termasuk yang akan kita konversi. Bagaimana kalau mau nambah? Boleh di sini. Klik ya. Nih, Anda boleh gambar. File yang mana silahkan ya kalau mau Anda tambah misalnya yang ini. Nah, udah masuk kan di sini. Oke, kalau mau nggak jadi remove aja. Simpel. Nah, ini gambar yang akan kita konversi. Langsung convert? Ya, jangan dulu. Pertama di sini ada action. Action itu apa? Ini gambar ini mau kita apakan? Ya, apakah polos saja? Apakah mau diubah? Pertama di sini saya suka mengubah ya pilih yang add yang di sini. Misalnya kalau Anda menggunakan gambar dari supplier Anda supaya beda dengan para penjual yang lain, saya biasanya menggunakan clean metadata. Ini adalah data yang ada di gambar. Ya, kita centang aja semuanya. Nanti gambarnya bersih. Oke, jadi tidak terdetek ini adalah gambar orang lain. Atau kita klik di sini, ya tambah lagi, misalnya mau diatur ukurannya, resize. Oke, nah di sini resize di bawah kita centang ya. Kalau centang ini aktif, kalau enggak ya hilang, enggak aktif nanti. Di sini ukurannya mau apa? Mau dengan feet ya atau mau kalau saya sukanya biasanya dengan lebar. Artinya supaya lebarnya semua sama. Kemudian saya suka pakai menggunakan ukuran pixel. Misalnya 800 pixel. Ya, kenapa? Karena di website itu biasanya ukuran yang bicara itu adalah pixel. Oke, misalnya di sini 800 sehingga nanti gambar yang akan dikonversi ukurannya 800 semua. Oke. Nah, ini udah disetting kalau mau dihilangkan ya, dikecilkan bukan dihilangkan seperti ini. Kalau mau dihilangkan sama sekali klik yang minus. Oke, misalnya mau apa lagi? Mau nambah watermark, boleh. Sini ada watermark nih. Watermark. Sini. Contoh ini watermarknya ya. Anda bisa cari, bisa buat dulu ya watermarknya, kemudian cari. Nah, di sini contohnya ini yang menggunakan watermark eksterior. Ini opacity-nya bisa diubah. Oh, ini terlalu jelas nih. Nah, Anda kurangi aja opacity-nya. Nah, kan bisa berkurang. Kalau kurang terus aja tambah. Kalau mau ditambah, sini lagi. Ya, ini bisa bolak-balik. Ya, silakan. Nah, ini watermark. Saya ingin menambah eh, apa? Misalnya menambah teks. Nah, boleh. Sini ada teks. Sini teks. Teksnya apa? Pertama di sini ada tulis teksnya. Nah, misalnya di sini saya kan tentang rumah kayu ya. Rumah kayu. Atau Anda mau nambahkan nomor HP. Misalnya di sini WA ya, supaya sekalian promosi ya. Eh, Nah, oke, sini. Posisinya Anda bisa atur. Ini kan ada di sini nih, ya, ada di sini. Kemudian kita ke bawah kanan, karena saya pinginnya di bawah. Nah, ada di sini. Kemudian saya ingin agak, kalau ini tinggi-tingginya bisa diatur di sini ya. Misalnya Y-nya, kalau dikecil tuh kalau di minus kan akan semakin atas. Kalau dipositifkan akan semakin bawah. Oke, ini marginnya. Rotasi mau dimiringkan boleh nih. Tuh, miring ya, boleh. Ini nol. Kemudian ini teksnya, nah di sini ukurannya ya, mau yang mana? Silakan. Mau eh, fontnya mau yang mana maksudnya? Ya, misalnya mau yang Ubuntu atau apa, silakan pilih ya sesuai dengan selera Anda. Ukurannya ini bisa Anda atur. Kemudian alignmentnya, saya misalnya lebih memilih yang tengah, center. Aduh Kang ini kurang kelihatan nih. Nah, kalau kurang kelihatan, kita bisa klik ke sini, aspek ya. Saya kasih fill. Ya. Kasih fill untuk latar belakang. Nah, ada feel-nya ya. Feel-nya ini, terlalu menutupi. Opacity-nya bisa diatur. Oke, kurang.
Kurang. Ya, silakan diatur. Nah, sekarang kan udah lebih transparan. Oke. Ah, nggak mau pakai fill, mau pakai outline. Bisa. Klik outline di sini, pilih warnanya ya. Misalnya mau pakai warna yang merah, contoh saja. Select. Kemudian kita size-nya, jangan lupa. Kalau size-nya nggak diatur, nggak ada outline-nya. Oke. Kalau saya lebih suka yang fill. Bebas aja ya. Silakan. Nah, sini. Mau pakai shadow juga boleh, silakan. Saya nggak pakai. Oke, sini. Jadi gambarnya ini udah oke nih ya. Udah oke, mau tambah lagi di sini, boleh, silakan. Mau tambah apa ya? Ada QR code, ada mirror, ada dan sebagainya. Anda coba-coba saja ya. Kalau saya jelaskan satu persatu akan nama. Ah, saya ingin batal tidak mau watermark misalnya. Ini kita klik saja yang minus ya, hilang. Nah, sini nggak akan ada. Oke, nah sekarang kita output. Nah, pertama di sini folder. Anda mau milih folder yang sama ya dengan sumber, mau dengan yang berbeda. Oke. Misalnya kalau mau berbeda, ya Anda pilih saja mau di mana nyimpannya nih ya. Bikin baru juga boleh. Oke, saya cancel dulu. Saya pilih source yang sama. Kemudian nama. Nah, kalau ada ini ya, Anda kurung file name, ini akan mengambil nama yang sesuai dengan nama aslinya. Misalnya kita mau nambahkan nih. Misalnya mau nambahkan di sini, saya tambahkan eh, rumah kayu Bandung. Maka semuanya akan ada rumah kayu Bandung ya. Misalnya ini kata kunci. Kita memilih kata kunci ini. Kemudian formatnya di sini Anda bisa pilih WebP atau yang lainnya. Banyak nih. Ya, mau JPEG, mau apa. Tapi yang paling bagus dari segi konversinya, ya supaya lebih kecil dan kualitasnya bagus adalah WebP. Nah, ini teknologi baru, Mbak. Kemudian setting kualitasnya mau berapa? 80%. Ya, kalau menurut saya 80% cukup ya, atau 90%. Ya, 70 sampai 80 lah itu ukurannya udah cukup. Kalau terlalu bawah nanti kualitasnya turun. Kalau 100% kualitasnya tetap, tapi ukuran filenya kurang kecil. Itu dari pengalaman saya. Oke ya, di setting 80%. Yang lainnya boleh diabaikan. Oke. Kemudian di sini kita ke setting. Ini biasanya saya abaikan saja bawaannya aja. Oke. Nah, di sini. Jadi sini sudah semua yang di bawahnya saya biarkan saja. Ini case biasanya lower case boleh ya. Mau tambah data misalnya mau dikasih yang lain ya, ekstensi dan lain-lainnya boleh. Ya silakan. Saya biasanya ke lower case aja. Oke, ya seperti ini. Maka kalau settingan semuanya sudah siap, tinggal kita convert. Klik convert. Kita lihat seberapa cepat. Cepat ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Hanya dalam hitungan detik. Ya, tidak sampai 1 menit. Ini konversinya sudah selesai untuk 77 gambar. Luar biasa kan? Kebayang kalau pakai Photoshop, wah ini bakal lama. Oke, nah sudah selesai. Oke, kita close. Kita lihat di sini, karena tadi kan saya pilih ininya, eh, foldernya sama, maka akan masuk ke folder yang sama di sini. Nah, di atas, bukan yang ini ya, nah ini. Oke, nah ini. Nih ukurannya kecil-kecil ya, kecil-kecil. Emang kadang ada yang ukurannya di atas 200. Nah, contoh ini ya, ini yang sebelumnya. Tapi kalau yang barusan kita buat ukurannya di bawah 100. Oh, dan ini cukup bagus untuk website. Kalau di bawah 100, di bawah 200 itu bagus lah. Nah, sekarang ini bisa Anda upload ke website Anda, ke blog Anda, ke landing page, dan sebagainya. Oke ya, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.